Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hebat dan soleh-soleha? Berjumpa lagi dengan Bu Vivi pada materi Al-Quran Hadis yang insya Allah kita akan mempelajari tentang hukum mad iwad, mad lain, dan mad arid lisukun. Apakah teman-teman sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Disimak baik-baik ya videonya. Namun sebelum pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Quran bersama para malaikat yang terhormat, dan yang membaca Al-Quran sedang ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Dalam hadis tersebut sangat jelas diterangkan betapa pentingnya membaca Al-Quran, sehingga yang bacaannya terbata-bata pun tetap mendapat pahala, bahkan 2 pahala, dan bagi yang mahir membacanya mendapat kedudukan mulia bersama para malaikat. Nah, teman-teman, bagaimana? Apakah ingin bersama para malaikat yang terhormat? Maka dari itu, agar bacaan kita lancar, baik dan benar, maka harus belajar. Dan dalam bab ini, kalian akan belajar tajwid tentang hukum mad iwad, mad lain, dan mad arid lisukun. Pada materi ini, ingin Ibu sampaikan kompetensi dasarnya, yakni memahami ketentuan hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad arid lisukun, dan indikator pencapaian pembelajarannya, menjelaskan pengertian mad iwad, mad lain, dan mad arid lisukun, serta menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad arid lisukun. Adapun indikator pencapaian yang sebaiknya teman-teman dapat dipahami, yaitu teman-teman mampu menjelaskan pengertian dari mad iwad, mad lain, dan mad arid lisukun, baik secara bahasa dan secara istilah. Dan teman-teman diharapkan dalam pembelajaran ini mampu menjelaskan ciri-ciri dari mad iwad, mad lain, dan mad arid lisukun. Berikut adalah pengertian mad iwad. Mad iwad secara bahasa dan istilah bisa teman-teman lihat di sini. Mad menurut bahasa artinya panjang, sedangkan iwad artinya pengganti. Adapun yang digantinya adalah harokat atau tanda baca tanwin fathah atau fathah tain jika diikuti huruf alif. Sedang menurut istilah, mad iwad adalah bacaan panjang ketika ada tanwin fathah atau fathah tain, dibaca waqaf pada akhir kalimat, baik berhenti karena terdapat tanda waqaf atau karena membacanya kehabisan nafas. Ingat-ingat ya, terdapat di akhir kalimat atau tanda waqaf. Panjangnya mad iwad dibaca
1 alif atau 2 harokat. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman perhatikan contoh bacaan mad iwad. Nah, di sini Ibu buatkan tabel tulisan dalam Al-Qur'an dan cara baca mad iwad. Coba perhatikan pada kalimat yang berwarna merah. Kata dobhan atau bacaan dobhan akan berganti dibaca menjadi dobha. Nah, bila teman-teman wasol atau melanjutkan bacaan, maka kata ini tidak terjadi mad iwad bila diwasolkan. Misalnya teman-teman membacanya wal 'adiyati dobhan fal muriyati qodha. Nah, jadi bila setelah tanda fathah tain kemudian ada bersama alif ya di akhir kalimat, kata dobhan menjadi dobha. Begitu juga kata subhan menjadi subha. Kata jam'an dibaca jam'a. Nah, ingat perubahan cara baca dari tanwin fathah menjadi fathah yang dipanjangkan 1 alif atau 2 harokat. Yuk kita praktek lagi ya. Wal 'adiyati dobha fal mughirati subha fawasatna bihi jam'a. Nah, seperti itu. Lanjut kita ke mad lain. Apa arti mad lain secara bahasa dan istilah? Mad berarti panjang, sedangkan lain lunak. Sedang menurut istilah, mad lain adalah apabila terdapat waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti. Letaknya di mana? Letak mad lain terletak di akhir kalimat atau tanda waqaf. Cara membaca panjangnya bisa dibaca 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Kesimpulannya, mad lain adalah bacaan panjang yang muncul pada huruf waw sukun atau ya sukun yang sebelumnya ada huruf berharokat fathah dan terletak di akhir kalimat atau waqaf. Cara membacanya boleh memilih, boleh 1 alif atau 2 harokat, boleh 2 alif atau 4 harokat, boleh juga 3 alif atau 6 harokat. Nah, teman-teman sudah bisa memahami mad lain secara bahasa dan istilah? Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh dari mad lain. Fokus ke kalimat yang berwarna merah ini. Nah, ini adalah contoh mad lain. Masih ingat ya, bila ada huruf ya sukun. Nah, di sini ada ya sukun. Kemudian sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Di sini adalah huruf ro-nya yang berharokat fathah. Kemudian di akhir kalimat atau tanda waqaf, maka bacanya dilunakkan. Nah, memanjangkannya boleh 2, 4, atau 6 harokat. Kita praktekkan ya. Li'ilafi Quraisy. Nah, itu dibaca 2 harokat. Kalimatnya Quraisyin di dalam Al-Quran, namun dibacanya Quraisy. Bagaimana bila 4 harokat? Li'ilafi Quraisy. Bila 6 harokat? Li'ilafi Quraisy. Nah, seperti itu cara bacanya.
Begitu juga dengan kata soifi, dibaca soif. Kata khawfin dibaca khawf. Ya. Nah, bagaimana teman-teman untuk contoh bacaan mad lain? Sudah bisa dipahami? Nah, kita lanjut ke mad arid lisukun. Mad arid lisukun secara bahasa dan istilah bisa dilihat di sini di tabelnya. Mad artinya panjang, arid artinya baru atau tiba-tiba, lisukun mati atau sukun. Sedangkan menurut istilah, bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf, baik berhenti di akhir ayat maupun di tengah ayat. Di mana letaknya? Di akhir kalimat atau tanda waqaf. Bagaimana cara membaca panjangnya mad arid lisukun itu? Nah, ini sama ya seperti mad lain. Bisa dibaca qasar dengan 2 harokat, bisa dibaca dengan tawasud atau 4 harokat, dan bisa juga dengan baca tul atau panjangnya sampai 6 harokat. Jadi kesimpulannya, mad arid lisukun adalah bacaan panjang yang muncul karena ada mad tabi'i yang setelahnya terdapat huruf berharokat yang kemudian disukunkan atau dimatikan karena terletak di akhir kalimat atau waqaf. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah bisa memahami mad arid lisukun secara bahasa dan istilah? Baik, untuk lebih jelasnya, yuk diperhatikan contoh dari mad arid lisukun. Nah, ini dia contoh dari mad arid lisukun. Teman-teman masih ingat ya, mad tabi'i itu hurufnya apa saja? Ada alif, wawu, dan ya. Nah, di sini di kalimat yang bertanda merah ini adalah contoh dari mad arid lisukun. Kata na-nya ini na, mad tabi'i. Karena di akhir kalimat bertemu dengan huruf yang berharokat hidup kemudian diwaqafkan atau disukunkan, maka secara tiba-tiba ini dibaca, hukum bacanya mad arid lisukun, disukunkan. Bagaimana cara membaca panjangnya? Bisa 2, 4, atau 6 harokat. Kata nasi dibaca nas. Kata suduri dibaca sudur. Nah, di sini terpotong nih. Ini kata safilina. Nah, dibaca safilin. Kita praktekkan ya dengan 2 harokat. Qul a'udzu birabbin nas. Bila 4 harokat, qul a'udzu birabbin nas. Lebih panjang. Bila 6 harokat, qul a'udzu birabbin nas. Wa hussila ma fis sudur. Bila 4, wa hussila ma fis sudur. Bila 6 harokat, wa hussila ma fis sudur. Kalimat ketiga, tsumma radadnahu asfala safilin. Bila 4 harokat, tsumma radadnahu asfala safilin. Apabila 6 harokat, tsumma radadnahu asfala safilin. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah bisa memahami dari contoh bacaan mad arid lisukun? Baik, materi selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri mad iwad. Mad iwad ciri-cirinya terletak di akhir kalimat atau tanda waqaf, tanwin fathah yang disertai huruf alif. Ingat-ingat ya,
tanwin fathah yang disertai huruf alif. Bila ada tanwin fathah saja tidak ada alifnya bagaimana, Bu? Ya, itu bukan mad iwad. Nah, hanya huruf yang berupa tanwin biasa. Kemudian bagaimana dengan ciri mad lain? Mad lain sama terletaknya di akhir kalimat atau tanda waqaf. Huruf waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah. Nah, ini adalah mad lain. Ingat-ingat ya. Kemudian bila mad asli sukun, cirinya apa? Terletak di akhir kalimat atau waqaf. Mad tabi'i yang setelahnya terdapat huruf berharokat hidup. Ini ada mad tabi'i ya. Ada i, u, a ya. Kemudian ada setelahnya ada huruf berharokat hidup yang diwaqafkan. Nah, teman-teman, demikian pembahasan materi tentang mad iwad, mad lain, dan mad adli sukun. Semoga teman-teman dapat memahami dengan baik. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan lebih baik. Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.